Saudari dan saudara yang terkasih, sebenarnya saya tidak perlu lagi menambahkan renungan karena surat pertama Rasul Yohanes penuh dengan renungan yang bermakna. Allah adalah kasih. Ini merupakan keyakinan iman mendalam dan buah dari permenungan dan kontemplasi Santo Yohanes yang dinyatakan dalam suratnya yang pertama. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Allah yang diimani dan dialami oleh Santo Yohanes adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi manusia. Dan dalam Injil Yohanes dikatakan, sedemikian besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal kepada dunia. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Dalam hal yang sama, Rasul Paulus tentu dengan cara yang berbeda menulis demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudari, kebaruan sejati dalam perjanjian baru bukan hanya gagasan, namun gambaran Kristus yang memberi diri, memberikan tubuh dan darahnya. Ini suatu realisme yang sangat mengagumkan. Yesus Kristus digambarkan sebagai gembala, gembala yang baik. Gembala yang baik itu mempunyai dua kualitas. Satu itu mengenal domba-dombanya, dan tentunya sebaliknya juga domba-dombanya mengenalnya. Dan yang kedua, memberi nyawa bagi domba-domba. Ketika saya renung-renungkan gembala yang mengenal domba, saya sampai kepada pernah ada ungkapan, kenal maka sayang, katanya. Rupanya salah satu jalan untuk mencintai, mengasihi adalah mengenal. Sungguh menggembirakan jika kita dikenal, diingat, dan diketahui nama. Sering umat Allah bertanya kepada saya, kenalkan dengan saya. Saya terpaksa beberapa kali berbohong, seperti kenal. Ya, sangat kenal, hanya saya lupa nama. Mengenal juga, dalam proses mengenal perlu mendengar. Manusia ingin didengar. Satu ungkapan kasih jika kita bersedia mendengar. Lewat mendengar kita mengenal. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, mengetahui keadaan fisik, ekonomi, sosial, budaya, psikologi dari domba-dombanya. Demikian juga domba-domba mengenal gembala. Ini gambaran Yesus yang mengenal
mengenal setiap hati dan memperlakukan sesuai dengan pengenalannya. Yang kedua, gembala itu memberi diri bagi kesejahteraan domba-domba dengan mencari domba yang hilang. Domba perlu dicari. Memang dia menunjukkan wajahnya dengan mengembik, kata Monsinyur Anton. Manusia datang, punya kesadaran untuk kembali. Dalam hal ini, gembala merangkul. Saudara-saudari, gambaran sebagai gembala yang baik dalam diri Yesus yang mengenal dan memberi diri bagi kebaikan gembala-gembala. Kematian Yesus di kayu salib adalah puncak tindakan Allah yang menanggalkan dirinya. Kenosis, dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk mengangkat kembali manusia dan menyelamatkannya. Di sini kasih menemukan bentuknya yang paling radikal. Allah dan manusia diperdamaikan. Di dalamnya ada pengampunan, penerimaan dari pihak Allah karena jasa seorang manusia yang juga adalah anak Allah yang rela mati karena kasihnya yang besar kepada manusia, sehingga manusia dengan Allah diperdamaikan. Dengan memandang Kristus yang tertikam, sebagaimana dikatakan Yohanes, kita dapat memahami titik tolak ensiklik dari Paus Benediktus ke-16. Dari sini pula lah pengertian kita akan cinta berawal. Saudara-saudari, besok akan diadakan instalasi di Medan. Kata pertama kali saya mendengar kata instalasi, saya langsung berpikir kepada seluruh aliran arus listrik. Instalasi menyambung. Bapak Uskup Sudarso, aku ini hamba Tuhan. Uskup yang baru, Uskup Agung baru dengan moto Deus Caritas Est. Tentu ini sebuah permenungan yang mendalam. Monsinyur Yohanes Yuwono mengalami Allah itu sebagai kasih. Pengalaman iman akan Allah yang adalah kasih, yang nyata dalam diri Yesus Kristus, mau ditunjukkan, diwujudkan, dikonkretkan, dilanjutkan oleh Monsinyur Yohanes Harun di Palembang ini. Allah adalah kasih. Dalam perjalanan dari Padang ke kota Palembang ini, tentu juga para uskup mengalami perjalanan yang jauh. Ini menunjukkan betapa wilayah geografis Keuskupan Palembang sangat luas. Kepada Monsinyur Yohanes Harun saya katakan, perlu tenaga yang kuat, semangat, dan kasih yang membara di dalam diri agar dapat melayani umat yang begitu secara geografis sangat jauh. Tetapi Allah adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi, memberikan kekuatan kepada kita, terlebih kepada Monsinyur Yohanes Harun dalam penggembalaan di keuskupan ini. Maka saya mau berdoa bersama Bunda Maria. Saya kutip kembali doa pada penghujung ensiklik yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16. Santa Maria, Bunda Allah,
Engkau telah membawakan ke dunia cahaya sejati, Yesus, Putramu, Putra Allah. Engkau telah sepenuhnya menanggalkan dirimu, memberikan diri sepenuhnya pada panggilan Allah, dan karenanya Engkau menjadi sumber kebaikan yang mengalir darinya. Tunjukkanlah Yesus kepada kami, bimbing kami padanya, ajarilah kami untuk mengenali dan mencintainya, sehingga kami pun mampu menjadi kasih sejati dan sumber air kehidupan di tengah kehausan dunia ini. Amin.